kepala desa ini rata-rata berakhir jabatannya setahun 2 tahun ke depan. Dia tidak mau berkelahi dengan masyarakatnya yang jualan ini itu. Dan takut tidak terpilih. Maka ya nggak ada yang di Jawa loh ya. Itu koperasi ini rata-rata nggak jalan di desa-desa. Karena kepala desanya tidak mau berkelahi dengan rakyatnya yang jualan telur dan jualan lain-lain. Terima kasih Bung Aiman. Saya tidak banyak-banyak, saya hanya mau menagih saja sebetulnya. Sedikit saja dari Pak Purbaya supaya kita bisa tepuk tangan yang benar untuk beliau. Contoh satu, seminggu setelah beliau menjabat bilang ada 60 triliun tunggakan pajak. Dari 200-an perusahaan sampai sekarang juga. Waktu itu beliau bilang seminggu harus bayar. Kalau enggak, tapi sampai sekarang sudah mau sebulan lebih. Enggak jelas juga nasibnya. Jadi kalau bisa, ya itu tagih dulu lah, tunjukkan. Nanti saya akan tepuk tangan paling terbesar untuk Pak Purbaya kalau itu ditagih. Ya, sama kebijakan-kebijakan yang selalu sindiran-sindiran yang disampaikan, implementasikanlah dalam kebijakan. Jangan hanya bicara, tapi implementasi dalam polisi kebijakan tidak dilakukan. Itu yang saya mau sampaikan ke Pak Purbaya supaya dilakukan. Kalau itu dilakukan, saya percaya rakyat ini pasti akan menentukan. Dan saya pasti akan tepuk tangan untuk beliau. Tapi kalau sampai sekarang saya masih mengatakan Purbaya masih sebatas lucu-lucuan saja. Tapi saya salut dengan Anda. Di antara semua yang mendukung Pak Purbaya, Anda berani untuk menyuarakan yang berbeda sehingga wajah Anda terpampang di hampir semua media sosial. Karena saya ingin kekritisan masyarakat generasi muda kita itu tetap terpelihara. Karena tadi kalau videonya Pak Purbaya, terima kasih dukungannya Genjet, kita akan kaya raya sama-sama. Waduh, ngeri sekali. Kalau nggak kaya nanti bagaimana mereka kalau menuntut Purbaya? Kan itu nasibnya. Bung Tova, silakan. Baik, dari semua narasumber saya bisa menyimpulkan sedikit, meskipun kurang satu ya. Rata-rata banyak harapan ya, berharap kepada Pak Purbaya untuk memperbaiki keadaan, untuk mengubah yang dari kebiasaan ataupun stereotip Kementerian Keuangan yang lama maupun pejabat lain yang kita tahu menjadi lebih baik. Setidaknya ini harapan-harapan yang saya dengar tadi. Yang kedua, ini kembali ke soal gaya. Ini meskipun sederhana, tapi ini penting. Saya nggak ingin lagi mendengar misalkan ada menteri senior mengatakan saya harap kalian membayar pajak. Kalau nggak membayar pajak akan saya persulit hidup kalian. Oh, ini ngeri sekali. Jadi maksudnya diksi-diksi atau gaya seperti ini mungkin harus segera dihapus dan digantikan dengan gaya kegenzetan Pak Purbaya. Di media sosial beliau sudah menjadi harapan banyak orang dan ini tolong betul-betul dijaga. Semua orang bisa mengawali dengan baik, semua orang bisa mengawali dengan jelek, tapi Pak Purbaya bisa mengawali dengan baik. Setidaknya masyarakat mulai suka dari awal dan kalau dalam agama saya ada hadis, innamal a'malu bikhawatim. Sebenarnya bukan awal yang dinilai, tapi akhirnya. Jadi kita jangan baru 100 hari kita sudah mencaci maki dia, wah ini hanya gaya-gayaan aja. Belum. Karena amalan atau kerjaan suatu karya itu dinilai di akhirnya. Kalau awalnya baik belum tentu akhirnya baik. Awalnya buruk mungkin awalnya jadi lebih buruk. Tapi beliau berhasil mengawali dengan baik, disukai banyak orang. Setidaknya tidak kontroversi itu ada ya karena memang biasa namanya barang baru. Ini barang baru pasti kontroversi. Tapi saya yakin kontroversi beliau kontroversi positif. Artinya ya semoga seperti ini ditiru oleh pejabat lain karena dia berani mengkritik sesama pejabat di kementerian itu belum pernah ada. Biasanya pejabat lama itu bahasanya seragam, yes man, nah, tapi beliau ini insya Allah menjadi ya the right man on right place. Jadi memang betul pejabat yang baik. Terima kasih. Baik. Terakhir Bung Boyamin silakan. Satu challenge untuk masyarakat, saya minta untuk daftar koperasi merah putih, koperasi desa. Kalau nggak warga desa nggak bisa dong. Sistem online bisa. Enggak, tapi kan harus di warga justru desa itu kelihatan. Kalau kan di Jakarta nggak ada desa. Oh, ada desa di Pulauan Seribu. Ini ternyata ada barusannya teman saya minta challenge itu. Ya dia daftar online, dia sendiri ternyata ya, anggotanya. Jadi kalau di daftar online cuma satu orang. Iya, anggotanya satu orang. Di mana desa itu? Desa atau kabupatennya mungkin. Ada Pucungnya, desa Pucung. Ya. Ya, itu hanya satu orang.
Bagaimana uang 3 miliar mau digelontorkan kalau anggotanya satu orang, itu pun karena challenge gitu loh. Berarti yang lain nggak ada anggotanya gitu loh. Justru itu yang pertama. Kedua, kepala desa ini rata-rata berakhir jabatannya setahun 2 tahun ke depan. Dia nggak mau berkelahi dengan masyarakatnya yang jualan ini itu dan takut tidak terpilih. Maka ya nggak ada yang di Jawa loh ya, itu koperasi ini rata-rata nggak jalan di desa-desa karena kepala desanya nggak mau berkelahi dengan rakyatnya yang jualan telur dan jualan lain-lain. Itu. Jadi ini saya hanya peduli bahwa duit ini jangan mubazir dan karena euforia politik seakan-akan ini untuk rakyat tapi sebenarnya malah merugikan negara banyak gitu. Itu yang challenge-nya aja. Terus kaitannya dengan ini tugas-tugas Pak Purbaya, Kortek yang kemarin bermasalah harus diurusi. Kalau korupsi ya dibongkar aja. Gitu loh. Terus kedua, ada kemarin minyak goreng langka mahal itu kan ada istilah pusat logistik berikat. Yang harusnya itu dari CPO menjadi setengah minyak goreng, ada fungsi ekonomi, tapi ternyata digelontorkan aja. Dijual sehingga keluar utuh CPO aja. Iya, ini betul. juga PR diberesin. Iya. Terus cukai tadi yang tahun 2011-2015 itu ada bahkan temuan BPK-nya yang saya akan serahkan nanti, itu yang kemarin. Terus yang target yang paling aman adalah tadi sebenarnya saya minta Pak Antoni Budiawan itu untuk menjelaskan tax ratio, tapi dari kebocoran-kebocoran itulah yang harusnya tax ratio kita itu kalau negara yang berkembang maju itu 14%. Oke. Kita hanya 10%. Di bawah itu bahkan. Nah, sekarang Pak Purbaya saya target aja. Dalam setahun dia harus meningkatkan tax ratio rata-rata pajak dibandingkan dengan penghasilan kotor masyarakat itu 1/4% aja lah. Jadi 4 tahun dia akan dapat 2%. Oke. 2% itu udah 2.000 triliun. Oke. Sudah mendekati APBN kita yang 3.000 triliun. Mampu nggak itu? Kalau nggak mampu ya omong kosong semua teman-teman ini. Masih. Oke, baik, terima kasih. Gaya koboi Menteri Purbaya menuai pro dan kontra, kemunculannya menarik perhatian anak muda. Gaya bicara dan kelakarnya mengena di hati yang memuja. Tapi ini adalah kerja awal, kerja nyata dinanti. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.